Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Sore hari gua main ke taman. Mohon maaf kalau suara anginnya agak gemuruh ya, karena ya anginnya agak lumayan kencang. Ini langsung aja, kali ini gua mau news update. Sumbernya gua ambil dari beberapa berita dari Twitter ya. Langsung aja gua ambil dari United District. Ini mengabarkan kalau Chelsea ya mengamati situasi dari Frenkie de Jong di Barcelona, karena Thomas Tuchel ini sebenarnya suka dengan pemain ini ya. Di beberapa media juga sempat dikabarkan demikian. Fabrizio Romano juga pernah berkata kalau memang Thomas Tuchel ini suka dengan Frenkie de Jong. Tapi bukan hanya Thomas Tuchel, banyak juga pelatih lain, manajer lain juga yang suka ya dengan Frenkie de Jong, karena memang merupakan pemain yang memiliki kualitas yang cukup bagus. Tapi De Jong nampaknya masih lebih ingin untuk stay atau tinggal di Barcelona. Ya, kalau dia harus cabut atau meninggalkan Barcelona, ini dikabarkan oleh S. Johnson Sport ya, dan juga Liam Toomey, kalau Chelsea bisa jadi tujuan selanjutnya. Kenapa? Karena Chelsea bermain di UEFA Champions League, karena memang dulu beberapa bulan yang lalu, sebulan yang lalu, sering juga dikabarkan kalau salah satu tujuan dari Frenkie de Jong adalah klub yang bermain di Champions League, karena dia juga masih ingin untuk bermain di Champions League. Kabarnya ini juga salah satu kenapa dia masih ingin stay di Barcelona. Cuman belum ada proposal resmi, tawaran resmi dari Chelsea sejauh ini. Tawaran resmi yang masih dari Manchester United, bahkan sudah sepakat dengan Barcelona ya di angka 85 juta. Oke, kabar selanjutnya kali ini gue ambil dari Manchester Evening News. Ini harian yang lumayan sering sebelumnya gue kutip pemberitaannya. Kali ini gue kutip kembali. Kalau dikabarkan ya dari Count Offside, Manchester United mempertimbangkan dua alternatif sebagai pengganti Frenkie de Jong, yaitu adalah Youri Tielemans dan juga Ruben Neves, kalau mereka gagal untuk mendatangkan de Jong. Ya, Ruben Neves harganya cukup tinggi, bahkan terakhir dikabarkan Wolves ini memasang bandrol 100 juta, walaupun kabarnya valuasi itu ada sekitar 60-65 juta. Sementara Youri Tielemans menurut Transfermarkt valuasinya ada di sekitar 50-55 juta, tapi tentu saja bisa jadi lebih murah. Kenapa? Karena musim depan adalah musim terakhir. Dia masih belum mau memperpanjang kontrak dengan Leicester. Artinya kalau dia tetap bermain di Leicester, akhir musim panas tahun depan, maka akan lepas secara gratisan. Nah, tentu saja Leicester ingin ya bisa mendapat dana dari Youri Tielemans daripada gratisan. Jadi peluangnya ya musim panas ini. Dan sampai sejauh ini yang menarik ya untuk pemain yang menurut gua cukup skillful, Youri Tielemans, belum ada kabar konkret proposal dari tim lain atau klub lain. Sempat dikabarkan Arsenal kalau tidak salah, tapi gua belum dapat kabar lagi ya kalau ada tawaran secara ofisial. Masih dari harian yang sama, tapi dia kutip dari The Sun ya. The Sun kualitasnya gue tahu, tapi kabarnya aja ya. Dan menurut gue sih ini bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Yang kabar kali ini yaitu adalah Eric Bailly ini menolak ya tawaran dari AS Roma untuk bereuni dengan Jose Mourinho. Katanya Eric Bailly lebih memilih atau lebih suka bermain di La Liga, dan Sevilla ini dikait-kaitkan dengan Eric Bailly ya. Cukup menarik. Eric Bailly sebelumnya dari La Liga ke Manchester United di zamannya Jose Mourinho. Tapi ketika Jose Mourinho dikabarkan ingin merekrut di AS Roma ya, dibawa ke AS Roma, Eric Bailly lebih memilih untuk ke La Liga. Mungkin dianggapnya lebih cocok ya. Bisa jadi Sevilla, oke. Ini ada opini dari Manchester Evening News, 5 pemain yang pemenang ya, 5 pemenang dan 5 losers dari pre-season campaign Manchester United. Oke, dari 5 pemenang menurut Manchester Evening News ada Jadon Sancho, ada Harry Maguire, Zidane Iqbal, Fred, dan juga sebentar, kurang satu ini ya, Harry Maguire, Fred,
Anthony Martial. Jadi ada 5 ya, ada Jadon Sancho, Anthony Martial, Harry Maguire, Zidane Iqbal, dan juga Fred. Lalu losernya ada Alex Telles, Rafael Varane, Aaron Wan-Bissaka, Hannibal Mejbri, dan terakhir adalah Tahi Chong. Oke, cukup menarik pilihannya. 5 winners kalau tidak salah masuk semua ya ke 22 pemain yang menurut gua terbaik di preseason kemarin, di video gua sebelumnya ya. Masih dari Manchester Evening News, Rio Ferdinand ini memiliki teori sendiri tentang masa depan Cristiano Ronaldo di musim panas ini ya, terkait dengan transfer. Ini ada di wawancara di YouTube, bisa dicari ya. Kalau gua simpulkan, Rio Ferdinand memperkirakan kalau Cristiano Ronaldo akan stay, Manchester United akan berusaha untuk membuat Cristiano Ronaldo stay murni karena alasan teknis. Kenapa? Jaminan gol. Cristiano Ronaldo musim lalu hampir mendekati 20 gol. Menurut Rio Ferdinand ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang dibutuhkan oleh Manchester United musim depan, utamanya di lini depan. Dia menilai pemain lain yang seperti Anthony Martial masih belum bisa, ataupun juga pemain lain yang punya peluang didatangkan di Manchester United. Tidak ada jaminan, menurut Rio Ferdinand ini ya, bukan menurut gue lah ya, menurut Rio Ferdinand tidak ada jaminan bisa memberikan ya sekitar 20 gol seperti yang Cristiano Ronaldo berikan ke Manchester United kontribusinya musim lalu. Oleh karena itulah dia prediksi Cristiano Ronaldo akan stay karena Manchester United akan menahan dia. Lalu yang kedua adalah ya tentu saja masih belum ada tim atau klub ya yang secara konkret menginginkan Cristiano Ronaldo. Kabar lainnya adalah Tom Hiddleston ini menjadi player manager untuk pemain muda. Ini dikabarkan karena ya salah satunya adalah Manchester United sempat ya untuk mengincar pelatih atau pemain lain ya, pelatih lain lah katakanlah ya, staff lain. Tapi Chief Academy Nick Cox ini dikabarkan memiliki peran di kedatangan Tom Hiddleston karena mereka berdua ini pernah menghabiskan waktu bersama di Hull City. Cukup menarik. Oke, dari United Journal kali ini tentang Frenkie de Jong, masih lagi-lagi Frenkie de Jong ya, dikabarkan ini seperti yang dikabarkan atau gua kabarkan sebelumnya ya, kalau seandainya dia cabut dari Camp Nou, besar kemungkinan destinasi selanjutnya adalah Chelsea karena UEFA Champions League ya kan. Manchester United ini juga disebutkan ya sebenarnya lebih memiliki peluang di minggu-minggu lalu untuk mendatangkan Frenkie de Jong di Old Trafford, dan ya bisa jadi perkiraannya adalah ya mungkin akan sulit ya bagi Manchester United, tapi menurut gua sekali lagi ini masih cukup rumit, bursa transfer juga masih cukup panjang ya, kita nantikan saja apa yang akan terjadi. Real Madrid dikabarkan setelah menjual Borja Mayoral ini dikabarkan sempat menanyakan tentang Benjamin Sesko, tapi mereka diberitahu ya atau diinformasikan nampaknya akan sulit karena sangat dekat untuk bergabung dengan Manchester United. Benjamin Sesko luar biasa ya, masih rumornya cukup kencang. Fabrizio Romano mengatakan mungkin dalam hitungan hari ataupun minggu-minggu ke depan ini, hari-hari ke depan atau minggu-minggu ke depan ya, akan banyak update terkait dengan pemain ini. Fulham di sisi lain juga berusaha untuk mendatangkan Eric Bailly setelah klub lain ya, Sevilla dan juga AS Roma dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Eric Bailly. Kembali mengenai Benjamin Sesko ya, dikabarkan kalau bisa saja dia ini tetap akan memilih untuk stay atau tinggal di Red Bull Salzburg ya, walaupun ada banyak tawaran utamanya dari Premier League Inggris ya untuk menarik Benjamin Sesko dari Red Bull Salzburg. Dikabarkan perwakilannya sudah menemui Manchester United, Newcastle dan juga Chelsea. Wow, 3 klub yang dari Liga Inggris, dan tiga-tiganya menurut gua cukup besar ya, artinya dari sisi kemampuan untuk mendatangkan Benjamin Sesko. Bahkan bukan hanya perwakilan dari Benjamin Sesko artinya agennya, tapi klub ya Red Bull Salzburg pun juga sudah menemui perwakilan dari ketiganya. Luar biasa.
Dikabarkan harganya akan sekitar 45 juta pounds. Jadi sekitar 50 juta euroan lebih sedikit lah ya, mungkin 50 sampai 55 juta euro untuk mendatangkan Benjamin Sesko dari Red Bull Salzburg. Ya, kita lihat. Bagi gua secara tenis dia bagus ya. Concern gua lebih ke sisi non tenis, tapi mudah-mudahan kalau seandainya tim ini kondusif, utamanya di dressing room, staf kepelatihan dan lain-lain, ya mudah-mudahan kalau seandainya dia jadi datang ya bisa berintegrasi dengan bagus. Cuman saingannya berat untuk mendatangkan karena ada Chelsea dan juga Newcastle. Hari ini pemain-pemain Manchester United juga melakukan latihan ya. Tampak ada Christian Eriksen dan juga Lisandro Martinez datang ke Carrington lagi-lagi bersama. Yang menarik, Cristiano Ronaldo pun juga hadir di sesi latihan pagi ini. Ada update juga tentang Garnacho, yang dikabarkan kalau tetap akan berada di Manchester United, tidak akan dipinjamkan. Bahkan kalau menurut gue bukan hanya stay di Manchester United, tapi akan masuk di tim utama kalau menurut gue ya, ini perkiraan gue. Lalu masih dari Benjamin Sesko, balik lagi ya, walaupun ada banyak tawaran ya untuk Benjamin Sesko, tapi dikabarkan kalau pilihan untuk tetap stay di Red Bull Salzburg ini tetap bisa saja diambil oleh sang pemain. Artinya sang pemain pun juga masih belum ada urgensi ya untuk meninggalkan Red Bull Salzburg. Lalu ini ada kabar yang menurut gue juga cukup menarik ya, dimana ini abuse atau apa ya, abuse itu kayak ya hal negatif katakanlah demikian di Twitter. Bisa dilihat ternyata ini pemain yang banyak mendapatkan abusive atau hal negatif di Twitter. Ini nomor 1 ini dari bulan Agustus 2021 sampai dengan 24 Januari 2022. Ternyata nomor 1, 2, 3, 4 besar itu dari pemain Manchester United semua ya. Bahkan Cristiano Ronaldo ada di nomor pertama, lalu Harry Maguire, Marcus Rashford dan juga Bruno Fernandes. Baru selanjutnya ada Harry Kane, lalu selanjutnya pemain Manchester United lagi Fred, lalu juga Jesse Lingard, Jack Grealish, pemain Manchester United lagi mantan ya, Paul Pogba dan David De Gea. Wow. Bisa dilihatin ya, banyak abusive atau ya mungkin hinaan, serangan verbal dan lain-lain di Twitter ini tertuju banyak untuk pemain Manchester United. Yang menurut gue lebih menarik ya, siapa lebih banyak berapa angka dari fans dalam tanda kutip Manchester United yang menyumbang ini abusive ini ya, atau serangan-serangan negatif di Twitter kepada para pemain Manchester United sendiri. Menurut gue ini cukup menarik ya, karena sesungguhnya fans sama dengan supporter dari kata support ya, itu menurut gue sih ya, dengan amatiran ala gue. Kabar terakhir ya, Alex Telles dikabarkan ini sangat dekat untuk bergabung dengan Sevilla, dikabarkan oleh Fabrizio Romano. Ini durasinya 1 tahun, karena ini akan berupa loan ya, atau pinjaman full 1 tahun. Belum diketahui apakah akan ada opsi beli atau tidak ya, tapi yang jelas dia akan kemungkinan besar ini katanya hanya tinggal menunggu waktu saja. Alex Telles akan mendarat ke Sevilla ya. Tentu saja pos bek kiri cukup padat. Sejauh ini ada 3 pemain, ada Tyrone Malacia, Luke Shaw dan juga Alex Telles. Dan nampak memang dari preseason kemarin Alex Telles sering kehilangan posisinya, lebih banyak diturunkan di posisi lain. Ya akhirnya sudah terjawab ya, memang akan keluar dari Manchester United. Kemungkinan besar banget ini dikabarkan dari Fabrizio Romano kalau dia akan ke Sevilla. Kurang lebih demikian news update kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Sehat-sehat terus sekeluarga, murah-murah rezekinya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.